Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. WHO mengatakan bahwa yang disebut dengan makanan yang sehat itu terdiri atas buah-buahan, sayur-sayuran, polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang utuh. Ini kita bisa lihat di factsheet WHO tahun 2015, dan saya lihat bahwa di tahun 2018 bahkan di 2020 ini belum banyak mengalami perubahan. Jadi prinsip bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang berasal dari tumbuhan, terutama tumbuhan yang utuh, adalah prinsip yang sudah diterima secara internasional, bahkan sudah direkomendasikan oleh WHO. Kita masuk pada prinsip yang ketiga. Ketika faktor kondisi sudah kita perhitungkan, kemudian faktor makanan yang berkualitas tergantung dari kondisi juga sudah kita ketahui, maka prinsip yang berikut adalah prinsip kuantitas. Perlu kita ingat bahwa makanan yang sehat sekalipun, apabila digunakan dalam jumlah atau dalam kuantitas yang terlalu banyak, melebihi kebutuhan, maka akan menyebabkan masalah. Ingat bahwa prinsip dari makanan yang berkualitas adalah makanan yang mampu menyediakan semua unsur nutrisi, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, antioksidan, dan air dalam jumlah yang cukup, bukan dalam jumlah yang berlebihan. Itulah sebabnya, pada prinsip kuantitas ini, kita belajar bahwa kita perlu untuk makan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Memang konsep makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan itu juga berbeda-beda antar orang. Ini juga termasuk pada faktor kondisi yang sudah kita pelajari di awal tadi. Bahwa ketika seseorang itu masih anak-anak, dibandingkan dengan ketika dia menjadi dewasa, maka kebutuhan makannya akan menjadi berbeda. Ketika seseorang itu memiliki berat badan yang berlebihan dan dia mau mengatur jumlah makannya, maka ketika berat badannya sudah normal, jumlah makanannya pun akan menjadi berbeda. Itulah sebabnya ada satu hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dari masalah prinsip K yang ketiga ini, yaitu kuantitas. Yaitu weight management atau manajemen berat badan adalah program seumur hidup. Bukan hanya dilakukan dalam periode waktu tertentu. 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kenapa? Karena kondisi seseorang itu pun akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga makanan yang mungkin saat ini dia cocok, jumlahnya sesuai, maka ketika usianya meningkat, jumlah makanannya harus dikurangi. Jadi faktor kondisi ini akan mempengaruhi masalah kuantitas atau jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Ingat bahwa prinsip pengaturan makan, termasuk weight management di dalamnya, adalah perjuangan seumur hidup dan bukan hanya untuk periode waktu tertentu. Dalam prinsip kuantitas ini kita belajar bahwa kita makan karena butuh, bukan karena kesenangan. Walaupun itu makanan yang sehat. Sekali lagi, kita makan karena kebutuhan, bukan karena kesenangan. Kita makan karena ingin sehat, ingin hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi faktor kuantitas ini sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Apakah dia akan menjadi lebih gemuk atau dia akan tetap terjaga berat badannya. Masalah kuantitas dari makanan ini menjadi faktor utama yang dari dulu ilmunya tidak pernah berubah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, perlu saya ingatkan lagi bahwa ilmu kesehatan, termasuk ilmu kedokteran, termasuk ilmu nutrisi di dalamnya,
adalah ilmu yang selalu saja mengalami perubahan. Ilmu yang sifatnya dinamis, tidak statis. Tetapi ada beberapa hal yang tetap statis ya, karena ilmunya tidak berubah, yaitu berat badan seseorang, baik menjadi gemuk atau menjadi kurus, sangat dipengaruhi oleh jumlah makanan atau dipengaruhi oleh kalori dari makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Ini masih sama ilmunya sejak dulu bahkan sampai saat ini. Itulah sebabnya ketika berbicara masalah kalori, maka itu berarti kita berbicara masalah kuantitas dari makanan yang dikonsumsi. Itulah sebabnya masalah kuantitas ini menjadi hal yang sangat penting. Walaupun di tempat kita makanan-makanan sehat bergelimpangan di mana-mana, sangat banyak. Tetapi kalau kita tidak mengatur jumlahnya dengan sangat baik, maka manfaat dari makanan-makanan sehat tersebut akan hilang. Dan justru kita bisa mendapatkan masalah karena kelebihan makanan atau karena kekurangan makanan. Kadang-kadang ketika kita mengalami satu penyakit tertentu, kanker misalnya, ketika kita mengalami kanker, maka yang kita pikirkan adalah saya makan apa ya? Saya kena apa ya? Jangan lupa bahwa salah satu pemicu atau penyebab dari kanker juga adalah karena kita tidak makan sesuatu. Kita tidak makan apa? Kita mengalami kuantitas yang rendah terkait dengan makanan-makanan tertentu. Misalnya sayuran. Dari data yang ada, diketahui bahwa sudah sejak lama orang Indonesia, termasuk populasi di atas dunia ini, yang konsumsi sayurannya, sayur dan buahnya, jauh di bawah yang direkomendasikan oleh WHO. Data riset kesehatan dasar 2018 dari Kementerian Kesehatan Negara kita menyebutkan bahwa orang usia produktif yang makan sayur dan buah cukup sesuai dengan definisi WHO adalah lebih atau sama dengan 5 porsi per hari. Itu hanya 5% saja. Hanya 5% saja orang yang cukup makan sayur dan buah. Itu artinya 95% orang Indonesia mengonsumsi sayuran dan buah dalam kuantitas yang terlalu rendah. Sehingga akhirnya muncul penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Salah satu yang perlu kita ketahui bahwa di era pandemi COVID dianjurkan untuk mengonsumsi sayuran dan buah bahkan lebih banyak. Mencapai 9 porsi per hari. Bukan hanya 5 porsi untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan lupa bahwa ketika kita berbicara makanan yang sehat, ketika kita berbicara diet yang seimbang, maka faktor kuantitas, faktor jumlah makanan tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan, adalah faktor yang sangat penting untuk kita pikirkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan berlebihan akan menyebabkan penimbunan kalori yang berlebihan, sehingga menyebabkan risiko kita terhadap penyakit tidak menular menjadi sangat meningkat. Dan hal ini sudah kita ketahui bersama. Ingat bahwa masalah makan berlebihan itu menjadi beban dunia saat ini. Di beberapa negara bagian makanan itu serba kekurangan, kurang makan. Tetapi di sebagian besar pelosok dunia ini justru makan berlebihan menjadi masalah utama, termasuk di negara kita. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan masalah kuantitas dari makanan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.